Halo, jumpa lagi masih dalam buku Tore Hayden dengan judul Venus Tukalara si anak cantik. Kali ini kita akan membacakan bab 8, Biarawati Karmelite. Kita mulai. Aku punya kegiatan yang selalu kulakukan di setiap kelas yang kumasuki. Bahkan terkadang aku menggunakannya pula dalam terapi anak-anak secara perseorangan. Aku yakin kegiatan ini punya nama tertentu dan formal, dan barangkali aturannya juga tertentu dan formal. Tetapi versiku tumbuh dan ketidakberdayaan pada suatu hari hujan beberapa tahun lalu. Ketika aku masih menjadi guru praktik, anak-anak tidak bisa keluar untuk bermain dan menjadi liar oleh energi yang tertekan. Jadi aku memutuskan untuk membawa mereka dalam perjalanan hayalan. Kami semua duduk membentuk lingkaran di lantai dan memejamkan mata. Kemudian aku meminta mereka melihat ke dalam pikiran untuk membayangkan sebuah kapal selam kecil. Karena aku ingin mengajak mereka berpetualang ke dasar laut. Kegiatan ini berhasil dengan fantastis. Aku ajak anak-anak membayangkan dulu kapal selam mereka. Bagaimana rupanya? Ada apa di dalamnya? Bagaimana rasa dan baunya? Kemudian mereka membayangkan penyelaman di ke dasar laut. Lalu kami mulai mencari benda-benda dan aku meminta setiap orang untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Jika gambaran mereka tidak jelas, aku membimbing mereka untuk membuat gambaran lebih lengkap. Tak ada yang dipaksa ikut, tetapi setiap anak melakukannya. Kami tetap duduk melingkar, mata terpejam, dan berkeliaran di dasar laut selama kira-kira 15 menit. Ketika kami akhirnya kembali muncul di kelas, anak-anak merasa gembira. Kami menggambarkannya di atas kertas dan majang hasilnya pada dinding kelas. Kami masih membicarakan perjalanan kami lama sesudahnya. Bahkan bagi kebanyakan anak, pengalaman itu menjadi satu-satunya kenangan terbaik yang mereka miliki selama aku mengajar. Sejak saat itu, aku melakukan perjalanan hayalan secara teratur. Setelah aku lebih berpengalaman, aku tahu lebih banyak tentang apa yang bisa aku lakukan dalam perjalanan itu. Jika anak-anak perlu beristirahat dan santai, kami mengunjungi tempat-tempat tenang dan menghabiskan banyak waktu kami untuk mendengarkan dan merasakan lingkungan. Jika anak-anak perlu perubahan pemandangan, seperti ketika waktu istirahat yang diguyur hujan itu, kami pergi ke tempat-tempat yang eksotis. Jika anak-anak perlu gembira, kami mengunjungi sirkus, kebun binatang, atau karnaval. Pernah juga kami mengadakan pesta ulang tahun hayalan. Pada waktu Natal, kami pergi ke Kutub Utara. Aku mengamati kegiatan itu terutama bermanfaat bagi anak-anak kurang perhatian yang sering mendapatkan kesulitan menenangkan diri sendiri. Duduk bersama di lantai dengan mata terpejam tampaknya membantu mereka menangkal rangsangan lain sehingga mereka dapat berfokus dengan baik. Jadi, tampaknya kegiatan ini akan menjadi teknik yang bermanfaat pula bagi geng tupaiku. Aku merasa Jessie terutama akan mendapatkan manfaatnya karena menderita sindrom Tourette. Dia sering tersentak dan berkedut karena tarikan urat saraf di luar kemauannya. Penyakit itu juga menyebabkan dia mengeluarkan suara secara tiba-tiba. Dia tidak berteriak karena kurang ajar. Gejala gangguan saraf Tourette yang populer disebut media, yang sebetulnya agak langka, tetapi dia benar-benar mengeluarkan bunyi dengkingan tajam, seperti anjing terkejut, dan itu sering terjadi. Dia juga suka menyedot hidung dengan berisik bersama dengan kedutan di wajahnya, sehingga menimbulkan bunyi-bunyian seperti babi. Bagaimanapun, anak-anak lain bersikap toleran terhadap penyakitnya, atau setidaknya mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk berkelahi. Namun bunyi-bunyian itu mengganggu dan terkadang mengejutkan
jika kita tidak mengharapkannya. Jadi aku merasa perjalanan yang terpandu akan memberikan manfaat pada Jessie. Karena gerakan sarafnya semakin buruk dalam keadaan stres. Aku berharap perjalanan itu akan memberikan alternatif penenangan dalam hari-harinya dan sedikit meredakan bunyi-bunyian dan gerakannya. Aku juga berharap kegiatan itu akan membantu Billy. Targetku untuknya adalah dia akan mengembangkan kesadaran akan pemikirannya sebelum dia melakukan sesuatu. Sehingga dia mempunyai kesempatan lebih baik untuk mengendalikan dirinya. Pada saat ini, Billy hanya berbuat saja dan kemudian berusaha mengatasi akibat perbuatannya. Aku yakin bahkan dia tidak menyadari atau ada pemikiran awal yang mempengaruhi tindakannya. Jadi perjalanan hayalan agaknya merupakan cara yang konstruktif untuk membantunya mengembangkan pemahaman bahwa pemikirannya adalah sesuatu yang kita hasilkan sendiri dan bisa kita kendalikan. Jadi hari Senin setelah istirahat pagi aku berkata, "Oke geng, kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Setelah kalian menanggalkan sepatu dan memasukkannya ke dalam kotak, aku ingin kalian kemari dan duduk melingkar di lantai." Mereka jadi bergairah karenanya, meskipun sedikit tidak terkontrol dan heboh. Kelompok ini juga bersemangat. Sebetulnya asik juga bekerja dengan mereka. Asalkan mereka tidak sedang berusaha membunuh satu sama lain. Oke, aku ingin kalian duduk dengan nyaman, Shane. Tolong jaga tanganmu. Venus, duduklah. Aku harus bangun lagi dan mengarahkan Venus ke tempatnya. Zane, duduk. Tidak, duduk. Semua sudah siap? Sekarang kita akan melakukan perjalanan. Di sini, sekarang juga. Dan karena kita tupai, kukira sebaiknya kita mengunjungi hutan. Sepi, siap? Semua anak laki-laki mengangguk. Kalau begitu, pejamkan mata kalian. Jangan rapat-rapat, biasa saja, biar kalian nyaman. Tutup terus mata kalian, duduklah dengan nyaman. Aku memejamkan mata pula pada awalnya dan membungkuk. Lengan kuletakkan di lutut. Sekarang kita pergi. Kita berjalan ke hutan. Bisa kalian lihat? Lihat ke depan. Aku membuka mata dan memeriksa setiap anak. Tidak, Jane. Tutup terus matamu. Lihat ke depan dalam pikiranmu. Di sana ada hutan. Lihat pohon-pohonnya. Semuanya lihat pikiran masing-masing. Coba, apakah kalian bisa melihat hutan di depan? Kalian bisa? Ya, sahut Billy bersemangat. Coba kamu lihat pohon apa yang ada di sana. Pohon jenis apa yang ada dalam hutan kalian? Ada yang tahu? Ya, kata Billy. Pohon pinus. Kamu lihat pohon pinus? Yang lain lihat pohon pinus? Atau ada yang lihat pohon lain di hutan kalian? Aku lihat pohon dan daunnya lebar-lebar, kata Shane. Oke, bagus. Pohon pinus dan pohon berdaun lebar. Pohon yang daunnya berguguran. Kita menyebutnya pohon decidus. Nah, amati pohon kalian baik-baik. Pohon jenis apa yang ada di hutan kalian? Aku melihat pohon dengan daun lebar dan pohon pinus, kata Jessie. Hutanku punya keduanya. Ya, aku juga, kata Billy. Ingin hutan bayangannya lengkap dengan apa yang dilihat orang lain. Apakah pohon-pohon itu tinggi? Tanyaku. Batangnya besar tidak? Lihat ke sekeliling. Kalian lihat ada pohon kecil juga di sana? Pohonku besar, Billy berteriak. Bisa kamu peluk pohon itu dengan kedua tanganmu, Billy? Ayo semuanya, dekati salah satu pohon kalian dan coba peluk. Tangan kalian bisa melingkarkannya. Rabalah kulit kayunya. Rasakan dengan jemari kalian. Coba tempelkan wajah kalian pada pohon itu. Kalian sedang mencoba merangkum batangnya dengan tangan kalian. Coba bagaimana rasanya? Aku sedikit membuka mata lagi untuk melihat anak laki-laki. Semuanya mengembangkan tangan mereka di udara, menjangkau pohon bayangan. Aku mengintip Venus. Matanya tertutup rapat pula.
Dia tidak merentangkan tangannya di udara seperti anak-anak lain, tetapi jarinya terbuka di atas lututnya dan bergerak-gerak sedikit. Seakan sedang merasakan pohon bayangannya sendiri. Punya aku kulitnya kasar, Billy berteriak dengan suara keras mengejutkan. Pelan Billy, kataku. Kamu membuat binatang lari ketakutan. Kulitnya kasar, bisiknya. Ya, punya aku juga. Aku bisa merasakannya di pipiku, kata Jessie. Bagaimana denganmu, Jane? Bagaimana rasanya kulit pohonmu? Ini kan pohon pinus. Tentu saja kasar. Bisa kamu cium baunya? Dia mengangguk dan tersenyum kecil. Matanya masih tertutup. Ya, aku bisa mencium bau pohonku, teriak Billy. Masih sedikit keras. Diam Billy, kau menakuti binatang, kata Jessie. Oh lihat, kataku. Ada yang bergerak di antara pohonan sebelah sana. Apa itu? Lihat baik-baik di kejauhan sana. Lewat di antara pohon-pohon itu, kalian lihat juga. Rusa, Billy benar-benar berteriak. Dasar goblok kamu. Jessie memekik. Kamu teriak-teriak terus, rusanya jadi lari ketakutan. Dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, Jessie menunjuk mulut Billy. Ini tentu saja menarik kami semua sedikit kasar keluar dari kunjungan hayal di hutan. Tidak menyangka akan dipukul, Billy menangis. Jessie bangkit dan mengentakkan kaki menjauh. Kedutan dan dengkingannya mulai lagi. Jin dan Sen sudah berteriak. Gak adil. Mereka merusak kesenangan kita. Kita kan belum selesai. Mereka merusak acara. Mereka harus duduk di kursi diam. Aku merasa iba kepada Billy. Korban tak berdosa dari semangatnya sendiri. Karena aku tahu dia tidak bermaksud merusak acara. Dia hanya terlalu asik sendiri. Dan seperti biasanya, kehilangan kendali. Aku meluknya dan mengusap dagunya, dan sekalipun aku sama sekali tidak memaafkan perbuatan Jessie, aku tidak ingin menghukumnya. Jadi setelah itu aku mendatangi dan merangkulnya, sambil berkata bahwa aku menyesal Billy telah merusak perjalanannya. Dan aku mengerti hal itu membuatnya merasa marah. Tetapi ku ingatkan untuk kesejuta kalinya bahwa aku tidak membolehkan siapapun main pukul. Aku meminta Jessie untuk mengingat itu. Sen dan Jane berdiri dengan murung. Bisakah kita ulang lagi? Ini gak adil, mereka merusaknya. Bisakah kita lakukan lagi? Tanya Jane. Ya, akan kita lakukan lagi. Tapi gak sekarang, kataku. Kita akan lanjutkan besok pada waktu yang sama. Tidak, rang Sen. Aku mau sekarang, ini gak adil. Aku tahu kamu kecewa. Besok kita lakukan lagi. Sekarang saja ya, besok. Siang nanti, oke? Jane mohon. Ayolah, tidak bisa siang nanti. Julie kan mau datang dan kita akan kedatangan anak baru. Jadi kita perlu melakukan kegiatan lain. Besok saja setelah istirahat pagi. Si kembar mengentakkan kaki kembali ke meja sambil menggerutu. Aku menoleh kepada Venus dan di sanalah dia. Masih duduk bersila di lantai. Matanya terpejam rapat. Aku mengapatinya. Mengapa dia seperti itu? Sekali lagi, naluri pertamaku adalah mempercayai bahwa dia tidak dapat mendengar kami. Sehingga tidak menyadari kami telah menghentikan kegiatan. Tetapi jika dia tidak mendengar, dia semestinya juga tidak tahu ketika kami memulai kegiatan. Atau apa yang kami lakukan selama kegiatan. Jadi mengapa dia masih duduk dengan mata terpejam? Apakah sebagian otaknya tidak merekam bahwa kami sudah berhenti? Atau tidak mau merekam bahwa kami berhenti? Atau itu melulu perlawanan? Mendekat, aku berjongkok tepat di depannya. Venus, tidak ada jawaban. Aku agak ragu menyentuhnya, kalau dia tidak mengharapkannya. Buka matamu, Venus. Kita sudah selesai dengan perjalanan hayal. Kita lakukan kegiatan lain sekarang. Pelan-pelan dia membuka matanya. Aku tersenyum. Kamu tinggal di hutan lebih lama dari yang lain ya? Dia menatapku. Aku balas menatapnya. Ekspresinya begitu aneh, sehingga aku hampir yakin dia adalah anak makhluk asing yang duduk di sana.
Hari itu murid-murid paruh waktu dijadwalkan mulai masuk. Sampai saat ini kayak belum menjadi sekelompok yang solid, dengan keributan yang selalu siap meledak. Tetapi kedatangan mereka anak-anak lain, begitu sebutan dari anak laki-laki, menumbuhkan semangat tim. Mereka nggak bakal jadi tupai kan? Sen bertanya dalam diskusi pagi ketika aku menyiapkan mereka untuk kedatangan murid baru pertama. Tidak, Billy berteriak. Tidak guru, mereka nggak boleh jadi tupai. Oke, nggak boleh ya, karena cuma kita yang tupai. Menurutmu bagaimana, Jace? Ya, cuma kita yang tinggal di sini. Baiklah, kalau begitu, sahutku. Kira kita harus punya tanda khusus, kata Billy. Tahu kan sesuatu yang membuat kita tahu bahwa kita ini tupai? Ini diucapkannya seakan kelompok elit lah yang sedang kami bicarakan. Sesuatu yang bisa membantu kita tetap semangat ketika kita harus bergabung dengan bangsat-bangsat lain itu di sini. Kita berbunyi cip 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 saja, saran Jen. Menurutmu nanti bakal jadi berisik enggak? Tanyaku. Tentu saja, itu berarti semua anak harus melakukannya dan kurang bersifat rahasia. Rahasia itu apa sih? Tanya Billy. Rahasia itu kalau kamu menyembunyikan sesuatu dan tidak menyebarluaskannya, kataku. Barangkali isyarat tangan lebih baik. Perbincangan tetap pada pemikiran ini selama beberapa menit. Ketika anak-anak mencoba berbagai gerakan dan isyarat tubuh yang mereka pikir dapat dijadikan sinyal khusus. Aku memperhatikan Venus lagi mereka berbicara. Dia duduk di bangkunya seperti anak-anak lain, duduk di tempatnya masing-masing. Karena kami belum sampai pada tahap mampu duduk berdampingan satu sama lain dalam damai. Dan dengan suaraku yang besar menggelegar, aku tidak sulit didengar anak-anak yang bertebaran di seluruh ruang. Sifat anak-anak yang begitu berisik dan ekspansif membuat jarak di antara mereka masih lebih membantu ketimbang menghambat. Mereka bisa melompat, mengayunkan tangan kemana-mana dan menjadi diri mereka apa adanya, tanpa bertubrukan dengan anak lain. Dan jarak berguna juga bagi Venus. Dia tidak meledak secara tak terduga, hanya karena seorang telah menjajah tempatnya tanpa sengaja. Di samping itu, dia lebih mudah pula mengisolasi dirinya. Aku bisa melihat bahwa dia sepenuhnya berada di luar percakapan ini. Agak membungkuk ke depan dengan bersilang di atas meja, mata kosong dan tidak terfokus. Dia duduk dan bergerak sebagaimana perabotan itu sendiri. Bahkan demikianlah anak-anak laki-laki itu menganggap Venus. Anak perempuan itu praktis tidak ada di sana. Ya, kupikir, kata Zen, kita harus menggoyangkan kaki kita seperti ini karena kita lah yang nggak pakai sepatu. Kalau kamu nggak pakai sepatu, berarti kamu tupai, ya kan? Jadi kamu bisa menggoyangkan jari kaki. Hei, ide bagus itu, Billy berseru, menyentak lepas kaos kaki kotornya dan menaruh kakinya di atas meja dengan bunyi berkedip. Dia menggoyangkan jemari kakinya. Bill, turunkan kakimu, kataku tajam. Billy tidak menurunkan kakinya. Alih-alih dengan spontan dan menyanyikan lagu anak-anak. Kepalaku terjepit di lubang sigung. Sigung kecil berteriak, demi jiwaku, tarik kepalaku, tarik kepalaku, tarik kepalamu. Jen dan Sam menukasnya. Turunkan kakimu. Salah seorang anak yang datang kepadaku untuk mendukung tambahan adalah seorang gadis bernama Gwen. Meskipun setiap orang manggilnya Gwenny berusia 8 tahun. Seorang gadis kecil yang sangat menarik dengan rambut pirang lurus bercahaya yang dipotong pendek. Matanya ternyata luar biasa hitam. Awalnya dia didiagnosa mengidap HFA, High Function Autism, atau autisme fungsi tinggi. Seperti banyak anak tipe autistik, Gwenny adalah anak yang cerdas, dengan prestasi akademis bagus. Kemampuan bacanya unggul dan kemampuan matematikanya bagus. Namun keterampilan sosialnya benar-benar parah, karena Gwenny menangkap segalanya secara harfiah dan menurut penampakannya. Dia tidak dapat menginterpretasikan nuansa pembicaraan dari ekspresi wajah atau perilaku orang.
Juga tidak bisa memahami bagaimana dia harus menyesuaikan perilakunya sendiri terhadap perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai akibatnya, dia sulit diterima anak-anak di kelasnya karena dia sering mengucapkan kata-kata menyakitkan atau mengganggu permainan dan kegiatan anak-anak lain. Ketidakmampuan sosialnya diperburuk oleh minatnya. Kegigihan mengejar minat khusus merupakan hal biasa di kalangan anak-anak normal pada kelompok usia ini. Dan tampaknya menjadi bagian dari proses perkembangan yang sehat. Oleh karena itu, tahap pengoleksi ini menjadi kelaziman. Mengumpulkan kartu atau mainan menjadi hobi bagi kebanyakan anak usia sekolah. Bahkan menjadi kesibukan bagi sebagian anak, setidaknya untuk saat. Sebagaimana lazimnya anak-anak dengan kecenderungan autistik, Gwenny mengembangkan obsesi anak-anak ini ke tingkat yang sepenuhnya berbeda. Sebagai contoh, dia mengoleksi pensil. Pensil itu sendiri bukan objek luar biasa dan banyak anak yang melakukannya. Terutama yang bergambar cantik, mengkilap, atau yang didesain berbeda, atau yang dilengkapi oleh penghapus yang berbentuk aneh-aneh. Tetapi Gwenny tertarik pada pensil berwarna kuning yang biasa dan tidak istimewa. Secara rutin, dia membawa sekitar 20 batang pensil kapan saja dan kemana saja dia pergi. Dan meskipun bagi kami semua pensil itu sama saja, Gwenny mengenali setiap batangnya. Dia senang meraba dan memeriksa mereka secara teratur. Pensil-pensil itu dijajarkannya secara berturut di atas meja, dari yang paling panjang sampai ke yang paling pendek. Setiap kali dia masuk ke ruang kelas baru, dia berkeras ingin tahu apakah ada pensil kuning di kelas itu, dan tidak bisa tenang sampai dia memastikannya. Dan jika memang ada, dia harus tahu berapa banyak dan sudah berapa panjang terpakai. Setiap kali dia melihat pensil seperti itu, mata kecilnya langsung berbinar. Akan tetapi semua itu belum seberapa dibandingkan obsesi utama Gwenny, negara-negara asing. Gwenny bagaikan ensiklopedia berjalan tentang subjek ini. Tak ada yang lebih disukainya ketimbang bercerita tentang geografi Indonesia atau statistik populasi Belgia. Masalahnya dia hanya berani berbicara tentang itu ketika pertama kali aku mengetahui bahwa dia diharuskan mengikuti kelasku. Aku penasaran karena kemampuan akademisnya begitu bagus. Namun setelah setengah jam mendengarkannya, segera aku menjadi curiga bahwa menempatkannya di kelas kami memberikan manfaat lebih bagi guru Gwenny daripada bagi Gwenny sendiri. Gurunya perlu beristirahat dari Gwenny dengan cepat. Dengan cepat kami mengetahui betapa melelahkannya mengurus anak itu. Dia muncul di pintu kelas dari pagi pada hari Selasa sesudah makan siang. "Halo Gwenny," sapaku. "Kemarilah, aku tunjukkan di mana kamu akan duduk." Luas Swedia adalah 449.964 km persegi. Ibu kotanya adalah Stockholm, yang juga merupakan kota terbesar. Swedia berbatasan dengan Norwegia di utara dan Finlandia di timur. Swedia merupakan salah satu dari 5 negara Skandinavia. Yang lainnya adalah Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Rakyat Swedia sebagian besar etnis Jerman dan sedikit etnis Finlandia. Kota besar lainnya adalah Gothenburg, Uppsala, Sundsvall, Östersund. Oke Gwenny, makasih. Silahkan duduk di sini. Kamu pernah ke Swedia? Belum. Ini mapmu. Kamu pernah ke Prancis? Prancis luasnya 543.965 km persegi dan ibu kotanya Paris. Sekitar 34% tanah Prancis diolah menjadi lahan pertanian. Celetuk Billy Plat, cewek sinting. Jessie mengangkat kakinya yang berkaos kaki, menggoyangkan jari-jarinya. Karena Gwenny akan hadir pada siang hari 3 kali dalam seminggu ini, aku memutuskan bahwa dia akan menjadi mitra yang cocok bagi Venus. Berdua mereka dapat mempelajari keterampilan sosial
yang kusadari kecil peluang mereka untuk berhasil karena kedua anak itu nyaris nol dalam bidang ini. Tetapi kurasa bekerja sekaligus bersama keduanya lebih baik ketimbang sendiri-sendiri karena mereka bisa menjadi model bagi satu sama lain dengan cara yang tidak bisa kulakukan. Hari pertama aku mendudukkan kedua gadis kecil itu bersama. Yang tentu saja berarti memanuver Venus ke tempat duduknya sebagai boneka dan menggiring Gwenny yang sedang berusaha memberitahu Jessie tentang Korea Selatan. Aku memilih kegiatan yang paling standar. Kugunting beberapa gambar orang dari majalah dan kutempelkan pada kartu indeks. Setiap gambar menunjukkan ekspresi wajah yang sangat jelas, tersenyum, tertawa, menangis, mengurutkan dahi, dan aku telah mengumpulkan sekitar 4 contoh untuk setiap ekspresi itu. Coba katakan kepadaku bagaimana perasaan gadis ini. Aku bertanya pada Gwenny dan menunjukkan gambar seorang gadis kecil sedang tersenyum kepada seekor anak anjing. Gwenny menatap gambar itu. Bagaimana perasaannya? Lihat wajahnya. Lihat apa yang dilakukan bibirnya. Itu tanda dia sedang apa? Kamu tahu nggak ibu kota Belize? Gwenny, kita tidak sedang berbicara tentang negara-negara sekarang. Tolong lihat gambar ini. Ekspresi apa ini? Ini senyum kan? Senyum itu menandakan apa? Bagaimana perasaan gadis kecil ini? Kebanyakan rakyat Belize beragama Katolik Roma. Apa kamu juga Katolik Roma? Gwenny, kita tidak membicarakan itu sekarang. Tolong lihat gambar ini. Senyum gadis kecil ini menandakan perasaannya bagaimana. Gwenny membungkuk dan mempelajari gambar itu dengan saksama. Gambar ini menceritakan apa? Gwenny mengangkat wajahnya. Matanya terbuka lebar. Barangkali anak ini orang Finlandia. Kurasa melakukan kegiatan ini dengan Venus lebih mengasihkan. Aku menunjukkan gambar yang sama kepadanya. Venus, lihat gadis kecil ini. Venus menatap kosong pada wajahku. Di bawah sini Venus, aku menjangkai ke depan dengan lembut. Menundukkan kepalanya agar dia bisa melihat gambar pada kartu. Lihat, dia sedang menggendong anak anjing. Dan lihat wajahnya. Lihat bagaimana bibirnya tertarik naik. Dia sedang tersenyum. Dia memandang anak anjing itu. Dan dia kelihatan sangat suka menggendongnya. Karena coba lihat senyumnya lebar sekali. Bisakah kamu tersenyum untukku? Venus menatapku dengan pandangan hampa. Lihat, seperti ini, aku membuat senyum lebar dan bibirku sendiri. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa? Setelah Gwen, anak pintar. Lihat Gwenny, dia bisa tersenyum bagaimana perasaanmu waktu kamu tersenyum. Nggak enak, sahut Gwenny. Kamu merasa nggak enak? Aku bertanya terkejut. Bagaimana perasaanmu? Nggak enak, kata Gwenny dan tersenyum ringan. Dan aku menyadari bahwa dia hanya memberi respons yang pernah didengarnya entah di mana. Percakapan seperti ini biasanya biasa didengarnya. Setiap pertanyaan memiliki jawaban khusus dan tidak bervariasi. Bisakah kamu tersenyum seperti ini, Venus? Tidak ada tanggapan. Lihat, seperti ini, Gwenny berkata dan tersenyum dibuat-buat. Dia mencondongkan dirinya ke arah Venus. Apakah Venus hendak memasang mode menyerang atau tidak? Aku tidak dapat memastikannya. Tetapi dia bergeser dari tempat duduknya ketika Gwenny tiba-tiba mendekatinya. Jangan terlalu dekat. Venus merasa gugup kalau ada orang tiba-tiba mendekatinya. Kataku dan menjauhkan kedua anak itu dengan tanganku. Apakah dia orang Eskimo? Bukan. Orang Eskimo hidup di kutub. Nama sebenarnya sih Inuit. Artinya orang sungguhan. Mereka berbicara lebih dari 6 bahasa. Bukan, Venus orang Amerika, seperti kamu juga. Cuma dia tidak ingin bicara. Barangkali dia seorang biarawati Karmelite, saat Gwenny serius. Sekian bab 8 ini. Terima kasih, sampai jumpa di bab 9.